Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, penuh sukacita diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai renungan ini, saya ingin mengajak saudara terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa saudara. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang sudah menyertai hidup kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami sepanjang hari ini oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pagi hari ini sekaligus menjadi penuntun hidup kita untuk sepanjang hari, saya siapkan dari kitab Yakobus pasal 3 ayat 16. Demikian bunyinya saudara. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Itu yang kita akan renungkan. Topik renungan kita pagi ini saudara, karena engkau cemburu akhirnya engkau terhilang. Itu yang akan kita renungkan. Konon di Inggris saudara ada sebuah jam tangan kecil yang selalu merasa tidak puas karena dipakai di tangan seorang perempuan tua yang miskin. Perempuan tua janda miskin saudara. Dia selalu merasa iri melihat Big Ben, sebuah jam besar yang sengaja digantung di menara sebuah gedung parlemen di London saudara. Suatu ketika jam tangan itu beserta dengan perempuan tua miskin itu melintas melewati tempat jam besar itu digantung. Lalu jam tangan kecil yang dipakai oleh perempuan itu memperhatikan dengan seksama keberadaan jam besar yang digantung di atas menara itu. Sambil dia berkata kepada perempuan tua itu, "Apakah ibu melihat jam besar yang di atas menara sana?" Betapa bahagianya dia karena semua orang bisa melihat dia, semua orang bisa menikmati dia, katanya saudara. Coba kalau saya ada di sana, saya juga akan merasakan kebahagiaan yang dirasakan oleh jam besar itu. Mendengar itu saudara, perempuan tua itu terdiam karena tidak tahu harus mengatakan apapun kepada jam tangan yang kecil itu. Demikianlah jam tangan itu selalu menggerutu. Setiap mereka melintas di tempat itu, dia selalu katakan, betapa senangnya perasaan jam yang di atas sana. Coba kalau aku di sana juga aku akan merasa senang. Sampai suatu saat saudara, ketika mereka kembali lewat di dekat jam besar itu, jam tangan kecil itu pun mulai berkata lagi, "Ibu, apakah engkau mengizinkan supaya aku bisa berada di atas menara tergantung di samping jam besar itu? Tolonglah Bu." Dia memohon sangat kepada perempuan tua itu. Karena jam tangan itu terus mendesak, akhirnya perempuan itu pun merelakan supaya jam tangan itu bisa pergi. Artinya membiarkan jam tangan itu mengambil tempatnya di atas menara di samping jam besar. Perempuan itu mengambil seutas tali yang kebetulan tertambat di menara itu dari atas ke bawah. Lalu perempuan itu saudara melepas jam itu dari tangannya, mengikatkan jam itu kepada tali tersebut dan menariknya pelan-pelan saudara, sehingga jam tangan itu pun perlahan-lahan mulai naik ke atas. Dan ketika perempuan itu menarik tali itu, jam tangan itu pun mulai naik semakin tinggi. Namun saudara, semakin tinggi jam itu naik ke atas, semakin kecil ia kelihatan. Pada akhirnya jam itu pun sampai persis di samping jam besar itu berada di atas menara itu. Namun tahukah saudara apa yang terjadi? Sangat disayangkan saudara. Karena apa? Karena ketika jam tangan itu berada di samping jam besar itu di atas menara, jam tangan kecil itu sudah menghilang, tidak kelihatan. Karena jam itu terlalu kecil saudara untuk ditempatkan di atas menara yang tinggi.
Itu yang membuat dia menjadi hilang, saudara. Setelah melihat peristiwa itu, perempuan itu pun memperhatikan, merasa sedih hatinya. Lalu dia pun berkata, saudara, wahai jam tangan kecil yang tidak mengenal diri dan yang terlalu sombong, yang selalu cemburu dan iri hati. Oleh karena cemburumu itulah, oleh karena iri hatimu itulah engkau akhirnya terhilang, katanya. Memang engkau dapat mencapai puncak ketinggian itu, tetapi ketika engkau mencapai puncak ketinggian itu, itulah yang membuat engkau terhilang. Coba engkau mau tetap berada di tanganku, walaupun engkau kecil, engkau berharga bagiku. Aku akan tetap merawatmu, aku akan tetap menjagamu. Demikian keluh kesah perempuan tua itu, saudaraku. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu hanya sebuah ilustrasi. Itu hanya sebuah cerita, saudara. Tidak pernah jam tangan berbicara untuk menggambarkan keberadaan kita. Betapa sering kita bersikap seperti jam kecil itu, saudara, yang tidak pernah bersyukur atas keberadaan hidup kita. Mungkin kita tergolong menjadi orang kecil, orang sederhana, orang miskin, orang yang tidak terlalu beruntung seperti orang lain, saudara. Kita selalu tergoda untuk melihat keberadaan orang lain dan menginginkan keberadaan itu menjadi keberadaan kita. Namun kita lupa, saudara, bahwa Tuhan telah mengaturkan segala sesuatunya itu tentu berbeda bagi masing-masing kita. Tidak ada yang sama, saudara. Tuhan dengan keadilannya mengaturkan semua itu bagi setiap kita. Itulah sebabnya, saudara, apapun keadaan yang kita hadapi saat ini, Tuhan mau supaya kita mengucap syukur. Mengucap syukurlah atas segala sesuatu, dalam segala hal, saudara. Ingat, saudara, walaupun kita kecil, walaupun kita miskin, walaupun kita tidak mempunyai apa-apa, jika kita mau tetap setia berada dan tinggal di dalam tangan Tuhan, maka yakinlah, saudara, Tuhan akan mengatur hidup kita. Tuhanlah yang akan tahu melakukan yang terbaik dan tepat bagi hidup kita. Oleh karena itu, saudaraku, lewat renungan kita pada pagi hari ini, berhentilah cemburu, berhentilah iri hati, berhentilah menggerutu melihat kehidupan orang lain, tetapi bersyukurlah atas apapun yang Tuhan buat bagi kehidupan saudara dan saya. Itu yang kita dapatkan pagi hari ini. Jadi dengan renungan ini, saudara, kita dituntut untuk mengenal diri dan juga mensyukuri diri apapun keberadaannya, karena kita tahu Tuhan yang mengaturkan itu bagi kita. Jika kita bisa mengucap syukur untuk semuanya itu, maka Tuhan akan menambahkan perkara-perkara besar yang bisa memenuhkan sukacita kita dalam hidup ini. Belajar bersyukur, saudara. Jangan iri dengan keadaan orang lain. Syukuri apa yang Tuhan buat dalam kehidupan saudara. Kita berdoa, saudara. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang menyapa kami di pagi hari ini. Mengajari kami untuk selalu bersyukur, supaya kami tidak melihat keberadaan orang lain bagaimanapun keadaannya. Karena itu akan membuat kami tidak bersyukur atas hidup kami. Berkati umat Tuhan yang mendengarkan renungan ini dimanapun mereka berada. Bantu mereka supaya menjadi pribadi-pribadi yang selalu bersyukur. Terima kasih, Tuhan. Berikan kepada umat-Mu hari ini kekuatan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan. Juga yang sedang dalam keadaan putus asa, Tuhan berikan pengharapan. Yang dalam kondisi sakit, hamba doakan biarlah mereka ditolong untuk disembuhkan. Yang sedang mencari pekerjaan, berkati mereka, Tuhan, supaya mereka mendapatkan pekerjaan yang baik. Yang mencari jodoh, berikan mereka jodoh baik, Tuhan. Juga yang sedang mengharapkan keturunan, berkati Tuhan buah kandungan mereka. Anak-anak-Mu, Tuhan, ada beberapa yang sedang bergumul untuk mengikuti tes CPNS tahap 2. Hamba terus doakan, Tuhan, biarlah mereka boleh menikmati pertolongan Tuhan dan mereka berhasil. Ada beberapa anak Tuhan juga yang bergumul untuk keadaan hidup mereka yang sedang terikat dengan kuasa gelap. Hamba doakan mereka dalam nama Yesus. Biarlah mereka boleh ditolong, dilepaskan oleh Tuhan hari ini dalam nama Yesus. Masih banyak, Tuhan, yang kami doakan. Anak-anak kami yang sedang sekolah di rumah, berkati mereka dengan semangat belajar yang baik. Berkati umat Tuhan dimanapun yang mengharapkan pertolongan-Mu hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang saudara hadapi hari ini, tetaplah saudara semangat
dan kuat, bersyukur, dan juga bersuka cita di dalam Tuhan. Kalau saudara mempunyai beban pergumulan hidup yang berat dan saudara rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horizon Medan menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain. Tuhan memberkati saudara. Shalom.